harus kita eratkan hubungan-hubungan yang harmonis di lingkungan dunia kerja kita. Inovasi yang dilakukan Pak, supaya Bapak mendapatkan yang 10 kali ya Pak ya? Semua unsur harus masuk. Yang pertama adalah manajemen. Dan boleh dikatakan dalam 3 tahun terakhir ini pertumbuhannya 3 kali lipat. Sejak 2020 sampai dengan 2023 ini pertumbuhannya dari total asetnya 450 menjadi sekarang 1,6 triliun. Halo, sahabat BPR dan BPRS. Senang sekali saya sebagai host di sini, acara perdana di podcast DPD DKI Jaya dan sekitarnya. Yang pertama kali. Untuk yang pertama kali ini kita panggil yang spesial banget untuk sahabat BPR dan BPRS. Siapakah dia? Ini orang-orang yang mendapatkan award. Jadi best from the best dari semua BPR. Siapa orangnya? Akan kita perkenalkan satu demi satu. Baik Bapak dan Bapak-Bapak semua, biasanya ada Bapak dan Ibu nih. Jadi saat ini Bapak-Bapak semua ya Pak ya. Oke Pak, jadi di sini ada 5 orang. Ada 5 orang best from the best. Dari mana dia, siapa orangnya, kita perkenalkan satu persatu untuk sahabat BPR. Silakan Bapak, perkenalkan diri Pak, dari BPR mana dan siapa namanya Pak? Terima kasih Pak Henry. Nama saya Canisius Soriton. Saat ini saya dipercayakan sebagai Direktur Utama di PT Bank BPR Universal yang kantor pusatnya ada di Bintaro. Oke, thank you Pak. Bintaro ya Pak ya? Bintaro. Waktu itu dapat yang apa nih Pak? Platinum atau dapat yang golden atau dapat yang mana Pak? Kemarin kita dapat the best untuk BPR yang asetnya di atas 1 triliun. Wih, luar biasa, mantap. Jadi ini yang the best saat ini yang kita panggil ya sahabat BPR dan BPRS, BPR Universal yang mendapatkan kategori aset di atas 1 triliun. Luar biasa ya Pak ya. Nanti kita tanya-tanya sama mereka, kenapa bisa sampai 1 triliun gitu ya. Oke, selanjutnya Pak, silakan Pak. Halo, selamat pagi. Terima kasih Pak Henry atas waktunya. Perkenalkan, saya Samsur Rizal dari BPR Markorindo Perdana. Dalam hal ini saya mewakili BPR Markorindo Perdana sebagai Direktur Utama BPR Markorindo. BPR Markorindo berdiri dari tahun 89 dan alhamdulillah kemarin kita mendapatkan award dari Infobank. Dan kita termasuk dalam golongan yang kecil masih Pak di aset 25 sampai 50 miliar, tetapi kita memberikan yang terbaik untuk para stakeholder, pemegang saham dan nasabah serta karyawan. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Nah, untuk sahabat BPR ini mungkin ingin tahu lokasinya di mana Pak? Untuk lokasi kita berada di Jalan Dewi Sartika, Ciputat, Tangerang Selatan, dan kita mempunyai kantor cabang di Ciledug Raya. Oke, terima kasih Pak. Jadi sahabat BPR, kalau ada yang dekat situ, cepat-cepat aja lari ke BPR yang tadi disebutin. Ya, lanjut Bapak, sebelah kanan saya nih. Silakan Pak. Baik, terima kasih Pak Henry. Halo semuanya sahabat BPR, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin memperkenalkan saya Denny Setia Wahyudi selaku Direktur Kepatuhan Pak. Saya dalam hal ini hadir di sini mewakili BPR Kertara Harja Gemilang Perseroda. Jadi kita memang BPR BUMD milik Pemda Kabupaten Tangerang bersama-sama dengan Pemprov Jawa Barat
Pemprov Banten dan Bank BJB. Itu pemilik kantor pusat kami berada di Cikupa di lampu merah Gerbang Citra Raya. Kantor cabang kami ada 6, alhamdulillah, dan kami hadir di sini diundang karena memang alhamdulillah BPR Keterahaja mendapatkan penghargaan award dari Infobank untuk aset yang di atas 500 sampai di bawah 1 triliun. Ini cukup gitu. Makasih Pak. Wah, luar biasa Pak. Nah, mungkin mau tahu juga Pak, ini lokasinya di mana nih Pak? Ada di mana aja Pak buat para sahabat BPR itu pada mengerti Pak? Ya, jadi kantor cabang kami saat ini baru punya 6 Pak. Baru punya 6 kantor cabang. Memang salah satu itu kantor pusat operasional yang di Cikupa di gerbang lampu merah Gerbang Citra Raya. Kemudian ada cabang Pasar Kemis, cabang Belaraja, 3 Raksa, kemudian yang di Kelapa II, dan yang terakhir itu cabang kita yang terakhir di cabang Kota Serang, Pak. Wah, ada di Serang juga ya Pak ya. Jadi buat sahabat BPR dan BPRS, tadi udah sebutkan di mana saja lokasinya. Kalau memang ada yang dekat-dekat situ, segera ke sana. Tanya-tanya info, langsung ketemu sama orangnya yang dilihat tadi barusan. Gitu ya Pak ya? Oke, silakan Pak. Baik. Terima kasih Pak Henry. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Pertama saya perkenalkan nama saya Antonia Srenat Paryama dari PT BPR Pusaka Dana. Kantor Pusaka Dana, BPR Pusaka Dana ada 4 cabang dan 3 kantor kas yang berada di Jabodetabek. Ada di kantor Cikupa, di daerah Pasar Cikupa, di Bekasi, daerah Pasar Pondok Gede, di Cikarang, di Pilar, sama di Sepatan, di Serpong. Mungkin itu aja. Kantor pusatnya bertempat di Jalan Dewi Sartika, kami tetangga dengan PT BPR Markorindo. Oke, terima kasih Pak. Nah, itu untuk kategorinya Pak, kemarin dapat yang di bawah berapa gitu Pak? Kami posisi aset sudah di atas 25 miliar dan di bawah 50 miliar. Oke. Ya, buat sahabat-sahabat BPR itu bisa dilihat mana kira-kira yang paling menarik di antara yang menarik. Sulit kan? Masih ada satu lagi, kita tampilkan lagi yang terakhir nih saat ini. Oke. Selamat pagi Bapak-Bapak. Selamat pagi. Yang saya hormati Pak Henry. Selamat pagi sahabat BPR. Saya Anwar Musaddad, Direktur Bisnis BPR Akasia Mas. Kami memulai bisnis ini dari awal 2011 waktu itu sampai dengan sekarang. Info Bank Award kami dapat sudah yang ke-10 kali, cuman harusnya dapat platinum di 2021 kemarin karena COVID kami tidak masuk. Oke. Gitu, Pak. Kantor pusat kami ada di WTC BSD, kemudian ada kantor kas di ITC BSD juga ada, kantor cabang ada di Bekasi dan di Cikarang. Kami masuk Infobank Award itu di 250 sampai 300. Itu, terima kasih. Wah, luar biasa sahabat BPR dan BPRS. Dari yang 25 sampai yang 1 triliun ada. Jadi ini sama aja kayak bank umum. Ya, cuman kelasnya berbeda. Kita ada award. Kalau bank umum saya nggak tahu. Biarin aja. Yang penting urusan kita aja ya Pak ya. Oke, jadi buat sahabat BPR, bagi yang nggak tahu, BPR itu adalah bank perekonomian rakyat. Membahas semua masalah ekonomi. Ya, bedanya dengan bank umum apa? Bedanya kita akan cari tahu ke masing-masing narasumber kita, perbedaannya di mana. Rugi kalau kita nggak memilih BPR untuk mempercayakan keuangan kita, maupun supaya kita mau lebih baik lagi, kalau menurut saya sih ke BPR, baik deposito, baik kredit, baik tabungan. Oke, mungkin sahabat BPR pada nggak sabar lagi nih, kita langsung tanya sama Pak Kanisius nih, yang pertama nih, yang asetnya paling besar saat ini di BPR, 1 triliun. Nggak nyangka kan sahabat BPR kan, 1 triliun kan? Ada, ini orang yang kita bawa langsung.
Kita tanya langsung ya kepada Pak Kanisius. Nah, bisa ceritain sedikit Pak tentang BPR yang Bapak pimpin itu kok bisa sampai 1 triliun gitu Pak? Biar sahabat BPR itu pada ngerti gitu Pak. Silakan Pak. Terima kasih Pak Henry. Sedikit mungkin saya menceritakan BPR ini, BPR Universal dibangun tahun 2003 oleh 2 founder, yaitu Pak Kaman Siboro dan Pak Steven Satyahadi. Dua-dua bankers yang punya pengalaman 30 tahun di dunia perbankan. Kemudian ya terus berevolusi dan bertransformasi, dan boleh dikatakan dalam 3 tahun terakhir ini pertumbuhannya 3 kali lipat. Sejak 2020 sampai dengan 2023 ini pertumbuhannya dari total asetnya 450 menjadi sekarang 1,6 triliun. Itu yang kita bangun. Nah, dengan begitu kita juga diikuti dengan pertumbuhan cabang-cabang yang ada. Sekarang kita punya di Bintaro, punya di Bogor, di Depok, di Tangerang, di BSD, dan di PIK. Jadi kita udah mulai melebar, dan itu yang akan kita terus kembangkan. Kenapa? Karena ya kita tahu bersama bahwa BPR ini bisnis yang menyentuh langsung kepada masyarakat kecil, masyarakat UMKM yang menjadi tujuan kita. Seperti yang sekarang disampaikan tadi Pak Hendy, bahwa Bank Perekonomian Rakyat adalah memang bagian dari masyarakat yang harus kita sentuh secara dekat dan dari hati ke hati. Nah, itu yang membuat mungkin kenapa kita bisa mendapat penghargaan, karena kita punya visi, kita punya nilai untuk membangun masyarakat kecil menjadi lebih baik lagi dari saat ini. Wah, luar biasa sahabat BPR ya. Tadi didengarkan ya, kenapa kok bisa sampai 1 triliun. Sekarang pertanyaannya, mungkin sahabat BPR ingin tahu, apa cuman itu? Ternyata kan enggak. Pasti ada pesan atau motivasi yang ingin disampaikan nih Pak. Buat teman-teman Pak, industri BPR maupun buat sahabat BPR di luar sana. Kira-kira message-nya tuh apa gitu Pak yang ingin disampaikan sehingga bisa meraih prestasi yang luar biasa saat ini Pak. Silakan Pak. Ya, terima kasih. Kalau kita kembali kepada bagaimana kita mendapat penghargaan, itu yang pertama mungkin kita harus konsistensi dengan RBB yang kita buat. Karena semakin kita konsisten tentang rencana bisnis bank yang kita lakukan dan kita bisa mencapai itu, pasti kita akan dapat penghargaan. Itu yang mungkin yang pertama. Yang kedua, menggerakkan BPR itu adalah people. Sehingga kompetensi orang, kompetensi people yang ada di dalam BPR itu yang paling penting yang harus kita kembangkan. Yang ketiga, itu tata kelola. Tata kelola. BPR ini mengelola dana masyarakat. Dan dibandingkan dengan dana yang ada 95% itu adalah dana masyarakat, sehingga tata kelolanya harus bagus. Dan kita fokus kepada pemberian kredit, sehingga manajemen risknya itu harus juga diatur dengan baik, sehingga end-to-end proses kredit kita harus lakukan dengan baik, tidak mudah terjadi fraud ataupun integritas yang jatuh. Itu yang kita harus tanamkan. Dan tentunya pasti dengan era sekarang digital, itu yang paling penting, kita harus mampu berinovasi, kreatif, dan menyesuaikan dengan kondisi yang ada saat ini, inovasi dan teknologi. Wah, luar biasa sahabat BPR ya. Tadi udah tahu kan, pusing nggak? Enggak. Kalau pusing nggak dapat Infobank Award. Nah, makanya beliau nggak pusing, sehingga dapat Infobank Award saat ini. Gitu ya sahabat BPR ya. Intinya yang tadi disampaikan oleh Pak Antonias tadi, bahwa tidak ada yang tidak mungkin, gitu ya Pak ya. Ya. Selama kita berjalan sesuai dengan koridor yang sudah kita tentukan bersama, dibantu dengan owner dan seluruh karyawan, gitu ya Pak ya, sehingga bisa memberikan yang terbaik buat nasabah. Kira-kira gitu ya Pak ya. Betul. Oke, luar biasa. Kita lanjutkan lagi ya, yang kepada Bapak Rizal aja dulu deh, ya Pak Rizal ya. Ya, tadi lokasinya udah disebutin Pak Rizal ya. Lokasinya itu di Depok juga ada ya Pak ya. Tapi grup ya. Depok satu grup dengan kami. Oh, satu grup. Nah tuh ya sahabat BPR di Depok juga ada. Tapi nggak disebutin sama dia. Tapi satu grup. Kalau mau tahu nanti lebih jelasnya, langsung datang ke kantornya. Di mana Pak tadi? Kalau di Pusatnya? Tangsel ini di Ciputat Pak. Ciputat. Ciputat. Nama BPR-nya adalah BPR Markurino Perdana, dan kami juga mempunyai cabang di Ciledug Raya. Oke Pak, langsung aja kita pertanyaannya Pak ya. Tadi kan udah ngomong tuh, coba pingin tahu dong kalau dari BPR yang Bapak pimpin sendiri gimana nih Pak? Tadi kan udah ngomong sama Pak, itu udah luar biasa tuh. Kalau cara Bapak kan pasti beda-beda nih, gitu Pak. Supaya sahabat bisa mengerti Pak. Iya, sebetulnya hampir sama dengan Pak Antonias ya.
kita juga harus bisa mengembangkan pasar sekarang ini, dan kita tidak kaku terhadap dunia pasar sekarang dan persaingan-persaingan bunga yang kompetitif. Itu juga sebagai motivasi kita untuk tetap bertahan dan berkembang. Dan memang saya akui memang saya juga banyak belajar dari bapak-bapak semuanya yang punya aset yang lebih besar, tetapi ini merupakan tantangan buat kami untuk lebih berkembang, lebih besar, lebih maju lagi ke depannya untuk BPR Markorindo. Dan kita juga punya kompasnya. Kompasnya tentunya adalah regulasi-regulasi dari OJK yang harus kita jalankan, karena itu udah ada aturan mainnya semuanya. Kalau kita mengarah ke situ juga tentunya juga ada hasil yang terbaik. Demikian, Pak. Oke, Pak. Kurang lebih hampir sama ya, Pak ya? Jadi kompasnya kalau ke selatan ya terus aja ke selatan gitu ya, Pak ya? Kalau kiblatnya ke situ aja terus ya, jangan melenceng-melenceng gitu ya, sahabat BPR dan BPRS ya. Nah, sekarang pertanyaannya yang beda nih, Pak. Tadi kita sekarang tanya mengenai kesulitan atau tantangan yang Pak Rizal hadapi dalam memperoleh Infobank ini, Pak. Karena kan mungkin sahabat BPR nanya nih, kok Markorindo dapat, kok BPR yang saya tahu depan rumah saya tuh ada BPR tapi bukan Markorindo, tapi kok kayaknya nggak dapat Infobank, nggak dapat award. Nah, mungkin sahabat BPR pengen tahu nih, Pak, kira-kira apa kesulitan kendala sehingga bisa mendapatkan melewati semua itu hingga dapatkan Infobank Award gitu, Pak. Silakan, Pak. Ya, tantangannya atau kesulitannya kita dalam berusaha tentunya ada gitu ya. Tetapi tantangan tersebut adalah merupakan suatu motivasi bagaimana kita melalui tantangan itu. Ibarat orang kita naik gunung itu batu kerikil apa semuanya tentunya ada gitu ya. Dan menuju puncak itu adalah cukup menguras energi, tetapi kita di atas puncak itu tentunya ada kenikmatan khusus, Pak. Kita tantangannya memang khususnya di Tangerang Selatan ini adalah masyarakatnya yang heterogen juga dan sensitif sekali dengan rate suku bunga gitu, dan ini juga merupakan tantangan buat kita bagaimana kita mengantisipasi itu semuanya. Dan kualitas sumber daya manusia juga harus kita tingkatkan sesuai dengan regulasi, dan alhamdulillah kan Perbarindo juga banyak memberikan pelatihan kepada kami semuanya tentang kredit, APU PPT dan lainnya. Dan yang lainnya juga simpul dari internal organisasi di perusahaan itu juga harus kuat ya. Jadi kalau udah masuk ke dalam SDM-nya kuat dan harus kita eratkan hubungan-hubungan yang harmonis di lingkungan dunia kerja kita. Demikian, Pak. Itu, Pak ya. Wah, luar biasa ya. Berarti kita dapat ilmu lagi, satu lagi. SDM. Sumber daya manusia harus ditingkatkan. Percuma juga bukunya udah ada, tapi nggak ada yang baca. Kan gitu, yang baca itu SDM kita. Gitu ya, sahabat BPR ya. Kita lanjut lagi nih, masih ada 3 jagoan-jagoan lagi yang datang ke sini. Kita lanjutkan dengan Bapak, siapa ya? Saya mau siapa dulu ya? Pak Musadat dulu deh ya. Siap. Oke, Pak Musadat. Siap. Tadi kan kita udah ngomong nih, sekarang saya mau tahu nih dari Bapak sendiri, inovasi yang dilakukan Pak, supaya Bapak mendapatkan yang 10 kali ya Pak ya? Ya. Berturut-turut terus loh, nih ya sahabat BPR ya, luar biasa loh. Ya, cuman gara-gara COVID doang, miss sekali. Nah, tapi nggak apa-apa, tapi setiap tahun dapat terus. Nah, inovasinya kira-kira apa nih Pak? Biar para sahabat BPR dan nasabah Bapak atau orang di sekitar Bapak tahu, oh ternyata karena inilah mendapatkan Infobank Award. Dalam mencapai keberhasilan, tentu kita tidak melihat dari satu sisi misalnya mengenjot kredit, tidak. Semua unsur harus masuk. Yang pertama adalah manajemen.
para pimpinan, direksi, komisaris, dan pemilik itu harus kompak. Harus kompak dulu. Harus semuanya semangat, kemudian akan dicontoh oleh karyawan. Saya contohkan misalnya di dalam keluarga. Seorang ayah harus punya figur yang kuat. Dia mengayomi, tidak pernah memarahi, tapi memberikan contoh. Sehingga anak-anaknya ketumbuh akan bagus semua. Gitu. Kemudian kalau kita bicara kekompakan di level atas, maka akan diikuti oleh SDM tadi. Nah, kami para direksi dan komisaris itu melayani SDM kami dengan hati, sehingga ketika dia akan berniat terus itu tidak enak gitu. Itu yang kita jaga. Selalu kita layani dengan hati. Kayaknya karyawan-karyawan kami jarang yang keluar gitu. Betah semua ya Pak ya? Iya, kecuali yang oh iya, ya. Pastilah. Gitu. Dari pimpinan, manajemen, kemudian SDM, kemudian juga tentunya keberhasilan ini harus kesiapan dana. Kesiapan dana ini harus kudu wajib harus tersedia terus. Sehingga para deposan nggak usah khawatir ya sama Akasia. Sahabat BPR, karena kami siap kapan saja mau penempatan maupun di break kami siap gitu. Itu deposito. Kami harus itu syarat yang harus tersedia setiap saat. Selain IT juga inovasi kredit tentu wajib. Jadi kita dalam memberikan kredit, saya pikir semua sama, tidak dalam satu keranjang ya. Kita naruh telur tuh nggak boleh satu keranjang, hanya satu produk saja gitu. Kita ada beberapa produk yang semuanya kayak warung, semuanya ada gitu. Tentunya tidak hanya bisa ngelempar kredit saja, tapi kita juga harus mampu menyelesaikan yang problem kita sama-sama nih NPL ya. Kita harus mampu dan bisa gitu. Makanya kita dalam memberikan kredit, kalau kita tidak menguasai jenis kreditnya, usahanya jangan masuk. Gitu. Prinsip kami gitu. Kalau kita tidak menguasai jenis usahanya ya si calon debitur, kami tidak masuk. Mungkin itu Pak. Oke. Ya luar biasa sahabat BPR ya. Tambah lagi nih satu. Ilmu buat sahabat BPR, BPRS. Gratis dibagikan oleh para jagoan-jagoan BPR di sini. Apa tadi ilmunya? Bahwa harus punya figur, gitu ya Pak ya. Kalau di rumah tangga itu harus ada figur seorang bapak yang tidak memarahi. Agak susah ya kalau nggak marah ya. Biasanya kalau bapak-bapak emosian ya Pak ya. Tapi kali ini harus sebagai pemimpin marah boleh, tapi pada tempatnya gitu ya Pak ya. Itu tetap itu dalam arti mengarahkan untuk lebih baik, gitu ya. Terus teknologi juga tadi Bapak udah singgung ya Pak ya. Teknologi dan pokoknya banyak deh ya. Jadi nambah ilmu lagi satu lagi. Lanjut Pak, ada 2 lagi. Tinggal 2 lagi narasumber kita, jagoan-jagoan BPR. Silakan Bapak, kira-kira dari Bapak ini, apa Pak yang Bapak terapkan di BPR Bapak? Baik, kalau di BPR Pusaka Dana, kami kelebihannya itu untuk suku bunga dana pihak ketiga itu kita cukup tinggi. Ya, beda dengan bank umum ya. Nah, kita cukup tinggi, itu 5% ya. Saat ini ya. Tabungan. Kalau deposito itu dari 3 bulan, 6 bulan sampai 10 bulan itu antara 5 sampai 7,5%. Untuk kredit ya kita juga sangat mudah, kita jemput bola ya Pak ya. Persyaratan kredit juga sederhana ya, cepat, pelayanannya cepat dan mudah cair. Dan kita mengutamakan kepercayaan daripada keuntungan untuk pelayanan kredit. Demikian. Wah, berarti tadi ada kelebihannya lagi tadi. Apa tadi? Nah, sahabat BPR, tahu nggak? Kalau nggak tahu, rewind lagi. Sengaja, nggak perlu dikasih tahu. Biar nonton ya Pak ya. Baik. Nah, terus selanjutnya Pak, yang paling gampang nih kira-kira inovasi yang dilakukan saat ini untuk mendapatkan BPR, sehingga mendapatkan BPR Infobank Award itu apa Pak? Kira-kira inovasi yang Bapak lakukan di tempat Bapak Pak? Ya, baik Pak. Nah, mungkin sama dengan BPR Universal,
Jadi RBB itu harus kita usahakan tercapai yang udah kita sampaikan ke OJK. Berikutnya tata kelola ya, supaya tidak terjadi fraud ya, dan manajemennya bagus, karena dimanapun kalau manajemen tidak bagus mempengaruhi kepada operasional bank itu sendiri. Dan apalagi sekarang banyak tantangan Pak di era digital. Intinya kita jangan pesimis, tapi kita harus optimis dengan semangat. Supaya karena BPR bukan kayak dulu lagi, itu yang kami alami. Ya, sahabat BPR dan BPRS, ya ternyata PNS dan Army tadi ya Pak ya, Army dan lain sebagainya juga dilayani kok, tenang aja. Bahkan lebih enak gitu ya Pak ya, enak banget. Karena apa? Mereka komitmen, bayar, nggak bayar ya nggak bayar gitu ya Pak. Enggak ya? Pak. Oh, bayar. Kalau nggak bayar pasti dibayar gitu ya Pak ya? Pasti dibayar komandannya. Oke, bercanda ya sahabat BPR ya. Lanjut Bapak. Yang terakhir nih Pak, ya sebelum nanti kita ada pertanyaan lagi untuk semua. Pertanyaan rebutan Pak ya. Nah, kali ini Bapak khusus buat Bapak deh. Kira-kira apa nih Pak kendala yang Bapak hadapi saat itu sehingga kok bisa akhirnya yang teman-teman Bapak nggak dapat kok, Bapak doang nih yang dapat nih. Nah, kira-kira gimana Pak? Karena kan Bapak perseroan ya Pak ya. Beda sendiri ya Pak ya sama ini PT BPR. Nah, biar kira-kira sahabat BPR ngerti Pak. Ini ada BPR kok ada perseroan. Singkat, jelas dan padat Pak. Kok bedanya sama perseroan apa Pak sama BPR gitu Pak? Sebetulnya perbedaan perseroan terbatas dengan perseroan daerah kita mengacunya masih sama Pak di Undang-Undang PT ya, masih sama. Cuma bedanya memang di kita ada PP 54 Pak, Peraturan Pemerintah 54 tentang BUMD. Di situ BUMD memang menyebutkan bahwa badan usaha BUMD itu ada dua, Perumda dan Perseroda. Perumda itu 100% pemilik sahamnya satu kabupaten. Kalau perseroan daerah, pemilik sahamnya mayoritas pemerintah daerah dan boleh lebih dari satu pemilik. Jadi bedanya cuma itu aja Pak. Kalau kaitan ke operasional lainnya, saya kira manajemen sama ya Pak. Tadi itu tantangan Pak. Kalau tantangan kita memang yang paling berat pada saat menghadapi COVID kemarin Pak ya. Semua kayak saya rasa semua merasakannya ya. Tapi tantangan bagi kami yang terbesar itu salah satunya memang bagaimana meningkatkan kompetensi SDM Pak, kompetensi SDM, kapasitas SDM itu sendiri dan menjaga integritas SDM. Ini tantangan satu. Ya berikutnya mungkin tantangan yang seperti kita ketahui sekarang ini persaingan pasar semakin kompetitif, semakin ketat Pak ya. Ditambah lagi dengan persaingan teknologi nih. Kita ada pinjol, ada itu online gitu ya. Ya online, dan ini memang bagi kami sangat terasa di pasar. Kita juga punya produk kredit UMKM. Pada saat dilakukan selik Pak, itu luar biasa. Warnanya merah semua ya Pak. Nah ini juga menjadi tantangan bagi kita juga gitu kan, bagi BPR. Makanya mungkin ini kesempatan saatnya bagi kita juga BPR, bagi sahabat BPR, agar masyarakat lebih hati-hati lagi, bisa memanage lagi kebutuhan keuangannya, jangan sampai sembarang pinjam online hingga akhirnya malah jadi bumerang bagi masyarakat itu sendiri. Karena pada saat mereka membutuhkan untuk bisa memanfaatkan layanan perbankan, jadi kesulitan nantinya masyarakat kita nih Pak, sahabat BPR terutama ya. Mungkin itu tantangan terbesar, memang salah satunya persaingan Pak. Tapi tadi itu Pak ini menyampaikan bahwa nggak ada yang di balik kesulitan pasti ada kemudahan. Siapa ya? Di balik ketatnya persaingan pasti ada peluang di situ. Itu aja Pak. Makasih Pak. Thank you Pak. Ya sahabat BPR ya. Jadi walaupun kesulitan yang kita hadapi saat COVID, bahkan sebelum COVID, terbukti kok mereka-mereka ini semua bisa melewatkannya. Bahkan masih bisa dapetin award. Bagi yang belum tahu, ya, award dari Infobank, itu lembaga Infobank mengadakan Infobank Award buat BPR dan BPRS yang berprestasi lebih dibandingkan sama yang lain. Dan setiap tahun itu mendapatkan Infobank Award bagi yang mendapatkan.
Kalau yang sudah 5 kali berturut-turut itu mendapatkan Golden Award. Di atas 5 kalinya lagi mendapatkan Platinum. Platinum itu sudah 10 kali ya Pak ya. 10 kali berturut-turut tanpa jeda. Ya. Jadi belum tentu dapat dari 1.400 BPR saat ini. Ini yang mewakili sedikit sekali. Nanti kita ada 4 sesi. 4 sesi ya. Ini sesi pertama. Sesi pertama ini 5 BPR. Nanti bisa dicari sama teman-teman sendiri. Bener nggak sih dia ini yang dijelasin bapak-bapak tadi dapat Infobank Award. Nah, tadi udah kita jelaskan kiat-kiatnya. Ya, sehingga mereka ini bisa melewati. Tadi teorinya. Nah, sekarang mungkin bagi teman-teman yang mendengarkan, sahabat-sahabat BPR dan BPRS, baik itu penabung, baik itu deposan, atau calon penabung maupun deposan. Disinilah 5 orang bapak-bapak ini sudah menunjukkan bahwa mereka bisa melewatkan semua itu, walaupun dengan kendala COVID dan sebagainya. Ya, nah mungkin nih bagi teman-teman semua di sini nih, mau pertanyaan lanjutan juga boleh. Ya, apakah ada harapan atau tips bagi teman-teman semua? Mungkin satu dari sisi kiri, satu dari sisi kanan ya Pak ya. Kalau tipsnya bagi BPR itu kira-kira apa Pak? Siapa yang mau? Ayo. Oh Bapak aja. Oke Pak, silakan Pak. Terima kasih. Singkat jelas dan padat ya Pak ya. Tips buat sahabat BPR. Persaingan sekarang ketat. Tetapi kita punya market masing-masing. Bank umum punya market sendiri, fintech punya market sendiri, dan kita juga punya market sendiri. Dan harus kita percaya diri bahwa BPRI sudah teruji. Pernah dia di bawah tahun 2010 bersaing dengan bank umum ketika mereka main di mikro. Tapi mereka juga nggak bisa hidup sampai saat ini. BPR masih bertahan. Fintech belum teruji. Tuh. Jadi BPR itu masih punya opportunity dan kekuatan yang sudah dibangun cukup lama. Sehingga jangan pernah takut. Kita pasti punya opportunity dan bisa sukses lagi. Oke ya sahabat BPR ya, tadi dengar ya. Sekarang kita lanjut yang satu lagi dari sisi kanan saya. Silakan. Saya cukup singkat. Ya. Bahwa BPR itu harus ini dengan hati. Sehingga sahabat BPR yang mau datang ke kantor-kantor kami di sini, kami sambut dengan hati. Dan tentunya BPR itu mesti proses lebih cepat. Tadi kita sudah dijelaskan dan sudah mendengarkan secara singkat. Ya, pertemuan ini hanya singkat. Tapi harapan saya sebagai host dan teman-teman di sini bahwa Bapak bisa mendapatkan sesuatu yang bisa meningkatkan kepercayaan diri Bapak, meningkatkan wawasan Bapak, dan meningkatkan taraf kehidupan perekonomian Bapak melalui BPR-BPR yang kita hadirkan pada saat ini. Sekian dari saya, semoga Bapak dan Ibu, sahabat BPR semua selalu dalam lindungan Tuhan. Kita bertemu lagi di episode berikutnya. Jangan lupa, sahabat-sahabat BPR, bunyikan lonceng, like, dan subscribe kepada kami, podcast Perbarindo DPD DKI Jakarta dan sekitarnya. Terima kasih. Depok, terus kemudian saat ini kita relokasi ke Jakarta. Ya alhamdulillah sih dengan pangsa pasar di Jakarta. Tadi kan Ibu berawal dari yang benang kusut nih, kan Ibu gitu ya? Iya, benar dari Pak. yang kusut. Jadi motivasi untuk sahabat BPR.